penggemarnya Bang Rocky kan mau. Iya, Neno. Oh iya, sampai satu hari ya saya buka aja nih, saya terheran-heran pergi ke rumahnya Abang, terus di apa namanya, di satu bukan gazebo ya, apa ya, rumah pondok ya gitu ya, pondok. Ada mukena ya. Saya sampai wow gitu. Terus saya bilang, wah, ini jangan-jangan sebentar lagi dinobatkan namanya jadi Muhammad Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا Hari yang istimewa karena saya bertemu dengan senior saya, seorang senior di Universitas Indonesia yang hobinya naik gunung, ya kan? Tapi jargon-jargonnya di sebuah acara stasiun televisi swasta itu mendunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, dia menjadi presiden dari Akal Sehat. Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung, yeah. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih Abang begitu bilangnya apa ya, begitu perhatian, juga berpihak, kelihatan gitu sama umat Islam, sampai keliling-keliling ke berapa universitas Muhammadiyah. Itu buat aku itu sesuatu yang luar biasa gitu. Aku pengen tahu kenapa. Iya, saya bukan sekedar melihat, merasakan ketidakadilan dari kekuasaan terhadap umat Islam. Karena seolah-olah ada kontras antara Pancasila dan Islam itu. Dan itu berbahaya sebetulnya tuh. Jadi saya membela hak Muslim Society, rekan-rekan sewarga negara saya, untuk hidup setara di Republik ini. Itu mulai dengan 212 yang begitu berniat untuk menuntut keadilan, tapi bahkan diberitakan pun tidak kan. Jadi orang bilang saya pro 212. Enggak, saya bukan pro 212. Saya pro hak rakyat untuk tahu apa itu 212 tuh. Dan saya ingin kalau saya digituin juga 212 pro saya gitu kan. Karena kita sama-sama ada di dalam kehidupan republik, bukan kehidupan kerajaan. Jadi pemerintah nggak boleh bikin diskriminasi itu. Nah, ada banyak jalan menuju keadilan, menuju keadilan dunia atau keadilan langit bahkan itu. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua jalan itu adalah jalan warga negara. Memulai politik identitas Muslim, politik Pancasila, politik liberal, segala macam. Yang penting jangan pemerintah lakukan diskriminasi. Jadi orang bisa memilih jalannya sendiri kan, jalan hidupnya sendiri, jalan politiknya sendiri. Sama seperti ada puisi di bukunya Nisa Renggani, ini teman saya. Bunyinya begini, beri aku satu pintu dari banyak jalan menujumu. Mu itu huruf besar itu. Jadi warga negara juga begitu tuh, menuntut agar supaya semua pintu boleh dipakai. Saya hanya minta satu pintu, bahkan ditutup kan nggak boleh kan? Itu kira-kira tuh. Ya. Neno. Banyak, tapi persoalannya gini, banyak orang yang sebenarnya diam-diam dia berpihak sebetulnya, tapi dia nggak mau menampakkan dirinya itu, sehingga dia terwarna bahkan dari dalam sendiri, internal. Ini kan sebuah otokritik yang harusnya bisa kita bangun. Sedangkan kalau misalnya aku bilang seorang Rocky Gerung aja mau secara eksplisit menyatakan ini loh haknya orang beragama, berumat, kok nggak boleh gitu. Ya, itu juga saya mau ingatkan bahwa sejarah Republik ini berbasis pada Muslim politics. Kan Pancasila itu 22 Juni ada Piagam Jakarta tuh. Yang bunyi sila pertamanya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu karena kelegaan hati Muslim Society yang mayoritas, mereka bersedia untuk
menunda atau bahkan menghapus 7 kalimat di belakangnya tuh, sehingga tinggal kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu. Tetapi dia tidak dihapus dari memori kolektif bangsa, dia dihapus dari teks Pancasila itu. Tapi memori kita tahu bahwa Piagam Jakarta itu juga adalah inti dari perjuangan kemerdekaan tuh. Nah itu yang mesti kita ingatkan. Jadi seolah-olah kalau udah dihapus maka politik Muslim itu udah nggak boleh ada lagi tuh loh. Orang berpolitik bahkan dengan daya pikat agama itu biasa sah, karena orang ingin dapat jalan lain selain yang disediakan oleh ideologi yang lain kan. Jadi status itu yang ingin saya bela sebetulnya tuh. Nah saya udah ya saya beri banyak kuliah di universitas, termasuk universitas Islam banyak juga. Saya masuk beberapa pesantren untuk bicara soal ini. Dan justru di pesantren, saya bahkan masuk ke pesantren Abu Bakar Basir, Ngeruki, yang dianggap sebagai sarang radikalisme. Enggak, radikal. Saya diterima di situ dan kita berdiskusi dengan akal sehat. Dan saya membaca bahwa kebanyakan sebetulnya dari yang dianggap sebagai teroris lah atau apa, yang menuntut justice aja tuh. Jadi kalau pemerintah sediakan social justice, maka politik yang basisnya adalah identitas bisa dialihkan energinya menjadi tuntutan sosial kan. Jadi seolah-olah itu dianggap sebagai ingin membawa Indonesia ke dalam bentuk teokratis. Saya nggak nangkap itu. Karena orang Indonesia selalu ingin agar supaya dia menjadi warga negara sekaligus bertakwa kepada Tuhan itu. Itu kan tradisi awal di kita. Mau dari sejarah politeisme, sejarah macam-macam sejarah di belakang kita, sampai akhirnya agama masuk, agama Islam masuk, agama Nasrani masuk, agama Hindu macam-macam. Jadi antropologi kita memang basisnya adalah belief, keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan terhadap kekuasaan adikodrati. Itu mau dihilangkan. Nah itu yang saya nggak setuju. Atau diguncang-guncang lah gitu. Ya bahkan kalau bagian itu disebut sebagai radikal, maka saya tentang itu sebetulnya. Insya Allah ya, dari sebagai Muslim lah ya, sebagai Muslim saya tentu banyak sekali Muslim yang melihat ini sebagai satu keajaiban ya, keajaiban. Dari saya tanya-tanya mak-mak misalnya kan, penggemarnya Bang Rocky kan mak. Iya Neno. Oh iya, sampai satu hari ya saya buka aja nih, saya terheran-heran pergi ke rumahnya Abang, terus di di satu bukan gazebo ya, rumah pondok ya gitu ya, pondok. Ada mukena ya. Saya sampai wow gitu. Terus saya bilang, wah ini jangan-jangan sebentar lagi dinobatkan namanya jadi Muhammad Rocky Gerung. Saking bahagianya ya. Dan gini nih, ada satu hal yang menjadi pertanyaan tapi Neno nggak bisa jawab. Yang jawab adalah Abang. Selubung apakah namanya sehingga sikap kemurnian ini tadi ya, itu kan kemurnian datang dari satu pemikiran yang sangat teduh, mendasar. Lihat ini loh, ada Piagam 22 Juni, ada peran, ada historicalnya. Tapi ketika justru orang-orang itu yang memerintah nggak bisa melihat itu dan kemudian malah melakukan istilahnya kepada rakyatnya sendiri itu loh, nggak membuat lega. Itu selubung apa sih sebetulnya yang ada gitu? Neno nggak bisa jawab itu. Apakah memang spirit kekuasaan itu yang menjadi muaranya atau apa? Ada satu periode ketika kekuasaan itu kehilangan kemampuan untuk membaca sejarah rakyatnya tuh, sejarah bangsanya tuh. Nah itu periode yang diselubungi oleh ketakutan melihat perbedaan. Ketakutan untuk dikritik. Jadi itu seluruhnya adalah tempat persembunyian kekuasaan. Nah efeknya adalah menuduh orang lain sebagai berbahaya. Itu yang nggak terjadi itu. Nah saya nggak suka kultur semacam itu tuh. Ya tadi di tempat saya, di rumah saya siapin bahkan beberapa kitab suci, Hindu ada, Muslim ada, Bible ada. Saya siapin mukena, saya siapin sajadah. Karena saya banyak teman Muslim. Dan pasti lebih banyak teman Muslim daripada agama lain, karena Muslim adalah mayoritas tuh. Tapi poin saya adalah hak orang untuk menikmati momen spiritual privatnya harus dihargai oleh tuan rumah tuh. Karena itu saya siapin tempat untuk orang sholat. Orang bisa milih mau sholat di sini
bisa pindah yang di bawah pohon. Jadi sekali lagi itu hanya sekedar mengagumi teman warga negara atau sahabat yang punya kemampuan untuk mendalami batinnya itu dengan mengikuti ritual yang dia kenal sebagai. Kelihatannya sederhana, Yes. tapi sebetulnya itu sangat subtil. Sederhana, kelihatan, tapi nggak semua kita mampu untuk mengakomodir itu dan menjiwainya gitu. Neno tertarik, Neno nggak mau bicara yang lebih panjang ke sana, tapi Neno di sini di Neno Channel ini sebenarnya pengen tahu jejak rekam sejarah. Kalau tadi kan bangsa punya rekam sejarahnya, tapi sebagai pribadi pengen tahu jejak rekam sejarah keluarga abang itu dulunya diapain itu sama mamah, papa, diapain, dikasih makan apa, dididik kayak gimana gitu, sehingga terus bisa menelurkan ini kan sejarah, pikiran akal sehat, pokoknya istilah-istilah yang semuanya populer, tapi juga bukan itu, sebetulnya itu bisa aja, tapi sikap untuk bisa memeluk semuanya itu berasal dari mana? Dari perjalanan di kuliah atau di kegiatan perjalanan atau di gunung. Di gunung atau di gunung. Ya, kadang-kala orang ingin tahu origins dari hidup seseorang. Ya tentu saja ada soal genealogi keluarga. Keluarga saya keluarga bisa nerima semuanya. Bisa keluarga egaliter. Di keluarga saya ada Muslim. Cukup banyak itu. Jadi saya terbiasa soal-soal begituan itu. Jadi keadaan itu kemudian membawa kita pada kemampuan untuk bukan sekedar apresiasi, tapi masuk di dalam sistem orang lain itu kan. Nggak gini loh, masalahnya banyak orang yang dia manusia, tapi saya nggak melihat dia manusia. Kemanusiaan itu tetap bisa terpelihara pada diri. Contoh ya, saya buka ya, ada seorang asisten doang nih, seseorang sakit dia, tapi Rocky Gerung tuh sampai mengunjungi orang tersebut yang sakit. Padahal itu kan Rocky Gerung namanya tenar hebat gitu, tapi mau ngunjungin orang yang bukan siapa-siapa gitu loh. Nah itu kan manusia gitu. Itu yang justru kamera publik itu selalu mengglorifikasi orang tuh. Dan saya sebetulnya dari dulu saya nggak suka ada kamera publik tuh, TV talk show. Hanya terseret aja di dalam kehidupan politik, lalu tiba-tiba semua kamera mencari wajah saya kan. Padahal bukan itu yang saya ingin ucapkan itu. Saya bertahun-tahun hanya ngajar itu. Ada aktivitas politik tapi sangat tertutup itu. Tapi karena problem bangsa ini saya anggap perlu di outcry, perlu ada public outcry, maka saya menyodorkan diri untuk mengucapkan itu sebetulnya tuh, sekedar mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa memonopoli bahasa, memonopoli gestur orang, apalagi memonopoli pikiran orang tuh. Jadi itu saya ucapkan terus. Hal yang mungkin terlambat diucapkan orang lain, kan hanya itu soalnya kan. Jadi sama seperti yang Neno lakukan. Neno dulu dikenal sebagai tokoh sastra, bicara lantang melalui kritik sastra, lalu seniman yang otentik karena bisa menghayati satu peran dan diekspresikan secara maksimal. Itu kita tahu latar itu tuh. Lalu Neno berupaya untuk masuk di dalam wilayah kerohanian itu, mengasuh batin masyarakat yang mengalami kegelisahan karena dicegah untuk mengekspresikan dimensi teologis manusia itu. Itu Neno lakukan tuh. Nah, orang lalu menganggap bahwa Neno hidupnya itu cuman soal teologi. Orang nggak nangkap bahwa kemampuan Neno itu juga multidimensi itu. Nah, hal yang semacam itu yang mau kita hadirkan pada publik, bahwa setiap orang punya macam-macam dimensi yang kesorot oleh kamera, kebetulan cuma bagian itu kan. Jadi itu yang kemudian dieksploitir. Nah, yang kesorot ke saya selalu memberi kritik kepada pemerintah. Karena kamera publik hanya ingin saya ucapkan itu kan. Bahwa saya juga hidup sederhana aja, sebagian besar kegiatan saya harian adalah naik gunung, masuk ke hutan. Mungkin orang anggap itu kok agak aneh, berlainan. Jadi poin saya, berbagai macam dimensi kehidupan itu sebetulnya bisa paralel.
Hanya karena kamera publik, maka yang tersorot hanya Artinya, satu dimensi itu. ketenaran dan lain sebagainya. Ini kalau bicara dari dimensi ruhiyah ya. Nah, Kok ketenaran dipuja-puji, bahkan sadis banget, ada yang bilang itu Rocky Gerung tuh nabi, filsafat katanya gitu. Aduh, saya bilang. iya, karena waduh, itu ada juga yang maki-maki lebay. lebih dari itu kan. Oh, Itu iya. iblis keparat katanya. Lebay banget. Nggak katanya. pernah kasih pujian pada pemerintah. Lu gimana? Iya, jadi di luar It's itu adalah, tetap Rocky Gerung adalah manusia kan gitu kan. Yes, Yang sederhana, yang biasa aja gitu. Yang bersahabat dengan Nena Warisman, bersahabat dengan Dan semua orang. bersahabatnya tuh bukan nama Nena Warisman, nama monyet. Jadi, Yes, dengan pohon, dengan serangga saya bersahabat. jadi di rumah itu suka datang monyet dan udah dikasih Yes. makanannya kan, pisang kan. Ada monyet suka turun. Monyet turun, terus udah gitu dia tahu dia ngambil pisang itu gitu. Jadi bersahabat sama semuanya. Jadi emang sikap itu, sikap batinnya itu emang penting sehingga akhirnya nggak memunculkan rasa takut kan? Enggak lah. Enggak kan? Iya. Rasa ingin mendekat dengan seluruh makhluk. Jadi Oke. ini bagian manusiawi yang paling kita dambakan adalah seseorang ketika dia menjadi siapapun apapun, ya dia tetap aja biasa aja. Kebanyakan orang kan kalau udah jadi menteri, udah jadi apa gitu, dan kita bisa mengharap suatu hari setelah iklim berganti, yang namanya Menteri Rocky Gerung atau Presiden Rocky Gerung akan biasa aja, naik gunung Enggak. juga, nongkrong juga, betul nggak? Betul, saya mau jadi presiden di hutan aja. Oke, singkat tapi sangat menyenangkan. Pertanyaan Oke. yang terakhir. Masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Ini kan semua wanita kan adore you, gitu kan? Iya dong, mau nggak mau nih semua, banyak banget orang melihat chance gitu. Chance-nya apa? Waduh, ini Pak Rocky Gerung atau Bang Rocky atau Prof Rocky ini kenapa ini kok belum menentukan pilihan juga nih, menikah, memilih seseorang. Emang patah hati atau takut punya anak, tanggung jawab karena lebih senang ke hutan, atau apa, ada yang lebih ideologis nggak jawabannya itu, atau emang belum ketemu? Kalau belum ketemu kita cariin. Ini pertanyaan paling berbahaya yang selalu saya ingin jawab, dan jawaban saya akan ada di episode kedua. Tunggu. Oke deh. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah ngobrol dengan abang saya yang dari UI juga nih. Dulu sih nggak kenal, tapi ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya tetaplah jadi manusia. Jangan jadi hewan, jangan jadi apa-apa, tapi pokoknya jadi manusia. Ini kita belajar. Thank you, Neno. manusia. Terima kasih. Thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi